Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberkati dengan hidup yang baru. Namun sebelum kita mengisi genap aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bekali diri kita dengan firman Tuhan yang saya beri sebuah tema, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi saya ulang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mengambil sebuah contoh dalam renungan pagi hari ini, yaitu kisah seorang wanita Samaria yang dikisahkan di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 42. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa yang terjadi pada perempuan Samaria saat berjumpa dengan Yesus. Ini ayat cerita yang sering kali kita dengar bersama-sama. Namun Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwa kisah ini ada dampak pribadi yang terjadi, dan dampak pribadi itu akan menyebar ke banyak orang seperti yang diinginkan di dalam Injil Matius, menjadi terang dan garam dunia. Kisah singkatnya dari peristiwa ini, di mana Bapak Ibu saling kasih dalam Tuhan, wanita ini bertobat, sadar bukan oleh karena dia menerima janji-janji dari Tuhan Yesus tentang kebaikan. Engkau kalau mengikut aku, engkau akan berkecukupan. Engkau mengikut aku, engkau akan dijamin tentang semua dan semuanya. Bukan hal yang baik. Tetapi justru pertobatan dia diawali oleh karena Yesus menegur karakter dia. Yesus menegur perbuatannya yang tidak benar dan tidak baik. Tapi puji Tuhan, wanita ini bukan tersinggung saat Yesus mengatakan kau buruk. Yesus mengatakan bahwa perbuatannya tidak terpuji. Dan di sini wanita ini justru tertegun dan dia merasa kagum. Loh, kok tahu ya? Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Yuk, kita mau melihat bagaimana respon dan tanggap wanita Samaria ini saat melihat berjumpa dengan Yesus dan perkataannya yang menyinggung dia, menegur dia. Dia tidak tersinggung dan marah, tetapi justru dia bertobat. Saya rindu kita semuanya, saat kita mendengar firman Tuhan, sekalipun itu mungkin mengupas, menguliti pribadi kita, ayo jangan marah lalu kita mogok ke gereja. Tetapi justru disitulah kita mau berubah. Seperti halnya Daud di dalam renungan pagi yang saya sampaikan yang lalu. Justru setelah dia ditegur, dia bertobat bahwa perbuatannya dia saat mengambil istri Uria menjadi istrinya itu tidak benar. Tetapi dia bertobat. Perbuatannya keji dan kejam. Yang saya mau katakan di sini, perbuatan seorang perempuan ini, perubahannya yaitu pertobatan. Keselamatan yang dialami bukan disimpan menjadi milik pribadi. Ini yang harus kita ketahui. Tetapi kita justru harus menanggalkan perbuatan lama. Kita terbang menjadi saksi, menceritakan bahwa pertobatan itu sangatlah penting. Dan ini dilakukan oleh perempuan ini. Perbuatan yang dikatakan dalam Matius pasal 5, perbuatanmu yang baik itu action, bukan cerita. Tapi ada pekerjaan, ada kerja dan kerja. Untuk membuktikan bahwa dia melakukan tindakan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Ada ayat yang cukup jelas. Dan di sini sangat singkat sekali. Dari cerita seorang Samaria tadi, perempuan Samaria. Hasil akhir dari pertobatannya pada ayat 39.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Keuntungan dari pertobatan dia itu dirasakan oleh banyak orang yang ada di kota Samaria. Kenapa? Karena kesaksiannya banyak orang yang bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Hari ini pun sama saudara. Kalau engkau sudah mengalami satu keselamatan yang diberikan dan engkau yakin dan harus kita yakini, percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan terjadi, itu kita harus beritakan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya dipercayakan mengelola sebuah yayasan yang namanya Rumah Pelita Kasih di Gunung Kawi, tepatnya di Sumber Tempur. Dengan luas tanah hampir 2 hektar dan bangunan-bangunan sudah mulai terselesaikan, hanya sekolahan yang belum. Dan saya ditanya oleh founder saat saya berjumpa, cuman 1 kali, kalau Pak Jerry, apa yang Pak Jerry lakukan di sini? Saya bilang, Pak, tanah seluas ini sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan anak-anak yatim piatu atau anak-anak yayasan nantinya. Dengan cara apa? Pertanian, peternakan, budidaya ikan, perkebunan. Perkebunan itu maksudnya tanaman tahunan. Seperti ada durian, ada apokat dan lain sebagainya. Lalu dari sinilah saya akhirnya dipercaya, dan saya kepercayaan itu saya kerjakan saudara. Bukan dipercaya lalu saya enak di sini makan tidur. Bukan, saya bekerja keras. Sudah hampir 2 bulan ini, tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang belukar sudah menjadi tanaman cabai semuanya dengan jumlah 2.500 batang cabai. Timun banyak yang sudah saya buat. Sehingga minggu yang lalu founder turun dan mereka merasa ada perubahan. Tetapi yang saya saksikan bukan di sini. Sekali waktu saya berjalan, saya diampirkan sama seorang ibu yang rumahnya tepat di samping yayasan. Saya ditanya, loh Bapak Ibu dari mana? Oh saya tinggal di yayasan. Orang baru ya? Iya. Terus ibu itu nyeleduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Yayasan opo iki? Yayasan kok isinya ribut melulu. Saya bingung, loh kok ribut? Walaupun saya sudah mendengar sebelum saya masuk riwayat yayasan ini seperti apa, bla 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 bla. Akhirnya tanpa saya duga Tuhan mengizinkan seorang pegawai di sini pekerja jalan. Dia negur saya, mari Pak. Oh iya gitu. Dari cerita ibu yang panjang lebar itu tentang hal-hal yang ada di yayasan, saya ceritakan. Ibu tahu siapa bapak tadi? Oh saya kenal, Pak Yudi tetangga saya itu rajin itu pun salah satu korban. Bla bla bla, cerita panjang lebar lagi. Akhirnya saya stop. Ibu pernah ketemu sama pimpinan yang baru? Belum, tapi dia cerita katanya namanya Pak Seri gitu. Sama istri, anaknya pun ikut di sini gitu. Dan dia pun diajak bekerja kembali untuk membuktikan bahwa warga masyarakat di sini ini sebenarnya punya kemampuan untuk mengelola tentang pertanian itu yang dikatakan sama saya. Oh iya, Bu, perkenalkan Bu, saya dari tadi kan belum bicara panjang lebar. Nama saya Seri Bu. Loh, oh Bapak yang namanya Seri? Iya gitu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ibu ini mendengar nama saya bukan dari mulut saya, tetapi dari pekerja-pekerja yang ada di sini. Ceritanya saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius, bukan Yesus berjalan ke kota Samaria menceritakan, bukan. Melalui pertobatan sang perempuan ini, lalu banyak orang yang dibawa kepada Yesus dan mendengar langsung percakapan dengan Tuhan Yesus, perkataannya yang membuat hati mereka mengambil keputusan berubah. Dan saya rindu saudara, tugas saya di yayasan ini akan membuat sebuah perubahan. Kalau dahulu yang bekerja orang-orang luar, sekarang saya ambil semuanya. Orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi berkat itu mudah. Lakukan sesuai dengan hatimu. Tapi jangan merugikan. Kalau engkau mau menjadi berkat, tunjukkan bahwa engkau bisa menjadi berkat.
Puji nama Tuhan, saya tidak panjang lebarkan waktu yang ada ini, namun kita satu di dalam doa, tetap kembali kepada firman Tuhan, jadilah garam dan terang dunia yang tepat. Tuhan Yesus, terima kasih buat berita firman-Mu. Hamba rindu firman ini menjadi rema, dan kami boleh belajar kepada seorang wanita Samaria. Pertobatan bukan kami pendam untuk menjadi milik kami, tetapi kami mau tebarkan bahwa berita baik ini akan dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.